العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافعه علومه في دارين آمين وبنطق بحرف مفهم dan dengan mengucapkan dengan satu huruf yang memberi paham itu bisa membatalkan sholat. Kaki seperti ki. Ini ki ini bermakna karena asalnya adalah waqo. Jadi dia adalah fi'il amr. Peliharalah atau jagalah. Batal ki. Oh dulu saya ngaji sama Kiai Mursidi. Waktu itu ngaji Kifayatul Akhir. Ya, saya punya guru namanya Kiai Mursidi, orang Klender. Kalau sebelum bulan puasa, santri saya ajakin, bukan santri aja sih, siapa aja gitu, orang jamaah juga saya ajakin ziarah ke guru-guru saya. Di antaranya beliau di Klender. Kata beliau, ini nyontoinnya, ya. Umpama kita dipanggil sama orang, umpama siapa namanya, ya, Fulan, di mana kunci? Tuh, itu bisa batal gitu. Di mana kunci? Tuh, itu kan beri paham. Tuh, nah itu kata beliau juga bisa batal, lumayan. Dulu sama beliau tuh ngaji Kifayatul Akhyar sama tauhidnya. Jadi beliau itu jagonya tauhid. Banyak tauhid, alhamdulillah hatam sama beliau tuh. Hatam ganti tauhid. Saya banyak ngerti tauhid sama beliau tuh. Kayak Mursidi. Beliau pahlawan nasional. Jadi di kuburannya ada bendera merah putih. Pak Joko ikut terus ya kalau ziarah. Boleh bapak-bapak kalau mau ikut juga tuh. Iya. Guru-guru saya aja sih. Saya dulu yang ngaji itu senang banget Pak. Ya saya karena nggak punya pesantren jadi kalau mau ngaji tuh senang banget mau ngaji. Jadi kalau ada guru saya paranin, alhamdulillah. Ya. Waqi dan ya, wa'i jadinya amrnya. Ini juga bisa batal. Wafi dan fi. Jadi wafa. Au bi harfin mamdudin, atau dengan satu huruf yang dipanjangkan. Itu juga bisa batal. Kenapa? Li annal mamduda fil haqiqati harfani, karena bahwa yang dipanjangkan pada hakikatnya itu dua huruf. Wala tabtulu sholatu, dan tidak batal oleh sholat bitalaffuzihi, dengan melafazkannya, enggak batal. Apa tuh? Bil arabiyati, dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Kayak kita ada orang bertanya lagi sujud terakhir di kita doa pakai bahasa Arab, boleh apa enggak? Boleh. Batal enggak? Tapi kalau bahasa Indonesia batal. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah aku, batal. Karena bahasa Indonesia. Nah, boleh pakai bahasa Arab. Bikurbin, dengan ibadah ngomongnya. Ya, jadi konteksnya ibadah. Judulnya ibadah, masalahnya ibadah. Nah, kemudian tawaqafat,
yang terhenti ya ala lafzi atas lafaz, artinya dia mesti dilafazkan. Ibadahnya itu bentuknya bentuk yang harus dilafazkan. Kalau yang enggak mesti dilafazkan jadi enggak boleh, bisa batal kalau dilakukan. Nah ini enggak batal nih, karena dia memang mesti dilafazkan. Contoh kan nazrin, seperti nazar. Jadi kalau nazar tuh mesti dilafazin Pak Ibu, kita nazar nih mesti dilafazin tuh jadi. Kalau enggak dilafazin enggak jadi ya. Jadi mesti dilafazin jadi. Yang namanya nazar mesti dilafazkan. Di hati aja belum jadi ya. Kadang kita udah dilafazin kagak diharkatin bahasa kita ya. Gue ntar kalau gol tuh mau bagi duit si anu tuh mau pergi haji, gol kagak dipergi haji. Iya, orang kalau udah ngeliat duit lupa Pak memang. Udah ngeliat duit lupa Pak. Kalau punya duit tuh rasanya dikit, kalau belum punya duit rasanya banyak banget ya. 1 miliar 1 miliar kayaknya banyak banget ya, banyak banget. Belum pegang, udah pegang dikit ya, yang buat noyak. Ya, ini sayang jadi kurang ya. Buat ini belum, buat ini belum, ya Allah. Itulah dunia. Kalau ulama dulu dapat duit dibagi-bagiin semua, habis semuanya, masya Allah. Ya, kita mungkin nggak sampai situ dah. Kalau kita dapat duit paling kagak kita sedekahin. Ya, paling kagak 10%-nya lah sedekahin. Dapat duit dadakan 10 juta, 1 juta sedekahin lah. Semuanya dikantongin. Masya Allah. Biasain begitu tuh Pak kita. Dapat duit dadakan itu ya, nanti sedekahin tuh 10%-nya. Yang bagus sih begitu. Karena cukup dikata pelit, kita ngambil hak kita semua. Cukup kita dikata pelit, ya, mengambil hak kita semua, padahal hak kita semua. Kebagian warisan semuanya diambil semua. Ya. Saudaranya yang baik sama emak bapaknya ya seruin. Bagaimana kalau kita sedekah buat bapak kita, kita patungan. Aduh gimana ya? Gimana ya? Saya kan Pak beli tanah udah banyak. Itu begitu-begitu. Jadi beli tanah kan kita banyak tuh, macam-macam dah tuh. Udah lupa orang kalau duit. Ya Allah. Makanya kita Bapak sekalian Ibu, selagi kita masih ada umur, sedekah jangan nungguin anak kita sedekahin nanti kita udah mati, jangan. Sekarang selagi kita masih hidup. Bikin rumah di akhirat dari sekarang Bapak sekalian. Bikin rumah. Wa'idkin, dan memerdekakan. Jadi merdekakan ini mesti dilapaskan, nggak cukup di hati. Begini, nggak bisa di hati nih. Saya merdekakan kamu, di hati ngomong nggak bisa. Jadi mesti dilapasin. Contoh, ka'an qala, seperti dia berkata, nazartu li Zaidin bi alfin. Ini dia ngomong begini nggak batal dalam sholat. Aku nazar untuk Zaid dengan 1000. Aku bernazar pengen bagi si Zaid 1000. Ini kita ngomong dalam sholat begini boleh ya. Karena ini ibadah, jadi masuk dalam ibadah boleh. Masya Allah. Karena apa pula? Ini ada kemaslahatan untuk si Zaid, jadi merdeka dia tuh, jadi dapat bagus ya, dapat duit dia. Au aktak
a'tuk fulanan, atau aku merdekakan si fulan. Kenapa begini? Bisa jadi ketika udah rapi sholat kagak jadi dia. Ya, hikmahnya begitu. Bisa jadi udah rapi sholat nggak jadi nazar. Bisa jadi udah rapi sholat nggak jadi merdekain. Jadi empung-empung hati mau merdekain, nah, jadi sama syariat dibolehin. Ya, biarin. Hah? Waktu kapan aja? Ya. Kayak kita begini ya, anak kita mau pesantren, udah jangan lama-lama, mau jemaah udah biarin, jangan lama-lama. Mumpung jemaah takut berubah lagi ntar hatinya gitu. Ya, boleh jadi di antara hikmahnya adalah itu. Walaisa mislahu at-talaffuzu bi niyati saumin, dan tidaklah yang semisalnya berlapas dengan niat puasa atau i'tikaf. Kenapa niat puasa enggak boleh, niat i'tikaf enggak boleh? Li'anna, karena bahwasannya dia la tatawaqqafu, enggak terhenti ala lafzi atau lafaz. Dia mah di hati juga boleh niat puasa, niat i'tikaf. Falam tahtaj ilaihi, maka tidak butuh niat itu ilahi kepada lafaz, enggak butuh dia. Nah, kalau ini wala bidu'ain jaizin, dan tidak kenapa juga dengan doa yang boleh. Nah, dia boleh walau li ghairi, sekalipun untuk orang lain doanya enggak batal ya. Sekalipun doa untuk orang lain, kita doa Allahumma gfir lahu, boleh bila ta'likin, syarat dengan tanpa ta'lik. Insyaallah ta'lik namanya ya. Nanti ada contohnya, wala khitabin li makhluqin fi ima, dan tidak ada khitab kepada makhluk pada keduanya ya, nggak ada khitab pada keduanya, maksudnya pada kurba sama doa. Fata betul, maka batal bihima, dengan keduanya ya, batal untuk keduanya, kurbah dan doa, ibadah dan doa. Inda ta'liki, ketika ditaklikkan, digantungkan, batal. Contoh, la insyaallahu maridi fa alayya itqu raqabatin. Dia ngomong begini lagi sembahyang, batal, enggak boleh, batal. Jika Allah sembuhkan penyakitku, maka wajib atasku memerdekakan budak. Ngomong begini batal. Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki, ya Allah. Kayaknya sombong banget jika engkau kehendaki ya, batal. Wa kaza, dan seperti ini batal juga inda khitabi makhlukin, ketika khitab kepada makhluk, ngomong sama orang, batal. Ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain Nabi. Ya, kalau Nabi enggak batal. Ya, kalau Nabi enggak batal. Walau inda sama'i li zikrihi al-aujahi, sekalipun ketika mendengarnya bagi menyebutnya atas kaul yang aujah. Ya. Jadi sekalipun ketika mendengarnya, dia mendengar orang ngomong qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu orang ngomong. Nah, dia kan sunat bersolawat, dia solawat sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah, lagi sholat padahal nggak batal. Nahu seumpama nazartu laka bi kaza, aku bernazar kepada engkau dengan demikian. Au rahimakallah, atau lafaz rahimakallah,
walau limayitin, sekalipun kepada mayit, maka itu bisa membatalkan. Wallahu a'lam bishawab wa yusannu.